Memasuki ruangan demi ruangan di dalam bangunan ini, aura tak biasa semakin terasa. Terbengkalai selama puluhan tahun, ranting pohon dan puing-puing sisa reruntuhan nyaris menutupi semua lantai gedung. Tak mengherankan jika bangunan 2 lantai ini menjadi tempat bagi makhluk tak kasat mata. Minimnya penerangan pun semakin menambah kesan mistis. Mitos tentang keberadaan sosok gaib, perempuan berambut panjang dengan gaun pengantin menjadi cerita mistis yang beredar di tengah masyarakat. Bah, saya sempat mendengar mitos yang berkembang di masyarakat tentang bangunan ini, bahwa ada penampakan atau sosok perempuan yang sering merintih menangis itu menggunakan baju pengantin. Itu memang benar ada, Bah? Benar, betul. Iya. Memang ada. Dan sering ada yang melihat penampakannya? Sering. Itu ada di mana, Bah? Di bangunan ini atau di mana? Di atas sana yang gedung 1. Oke, kalau begitu kita ke sana boleh, Bah, ya? Boleh. Ya udah, yuk kita ke sana, Bah. Ayo. Bentar, tadi ada suara. Iya, memang ada di sini. Baik sahabat RTV, saya baru saja mendengar masih ada suara langkah di belakang. Oke, sahabat RTV, kali ini kita ada di bangunan yang berbeda, di bangunan kedua yang dimana katanya dan menurut mitos yang terjadi bahwa di bangunan ini sering terlihat atau terjadi penampakan, yaitu perempuan menggunakan baju pengantin dan sering menangis, yang merintih. Betul. Betul, Bah. Itu di mana sering terjadinya, Bah? Itu di sini, di bangunan di atas ini. Di atas sini ya, Bah? Iya. Dan kalau misalnya orang-orang tuh melihat bukan hanya di bangunan ini, seperti yang saya dengar tadi, Abah bilang dia tuh berpindah-pindah. Ya, Bah? Pindah-pindah. Pindah, ntar lari ke sana, lari ke sini kalau lihat kita. Oke, jadi seperti itu ya, Bah. Kita sambil jalan ya, Bah. Kita sambil mengitari Siap. gedung ini, bangunan ini. Dan di sebelah kanan ini bangunan bekas ruangan apa nih, Bah? Ini dulunya. Oke, sebentar. Ya. Saya mendengar saya mendengar lagi tadi ada suara langkah. Ada di sebelah kanan. Suara langkahnya terdengar sekali di telinga saya dan aromanya masih tercium bahkan di bangunan ini, Bah, ya. Iya. Padahal kita sudah pindah bangunan dan tapi tercium aroma yang sama itu di bangunan ini, kita menciumnya lagi. Oke, Bah, bisa dijelaskan kalau di sebelah kanan ini ada ruangan apa, Bah, dulunya? Dulunya bekas. Awal. Apa itu? Ya. Masih ada. Saya sudah pusing sebenarnya, Bah, cuma ya kita harus tetap menjelaskan ini sama Betul. sahabat RTV bahwa banyak sekali gangguan yang kita rasakan mulai dari kedatangan kita yang pertama ke sini, mulai dari lemparan, aroma, dan juga tadi saya mendengar suara langkah di belakang. Bah, dengar suara anhak di belakang? Dengar. Tuh. Saya baru saja mendengar suara tangisan anak kecil dan itu terdengar jelas sekali, tapi di ruangan sebelah kiri ya tadi, Bah, ya. Betul. Kita boleh menelusuri tempat lain, Bah? Siap. Oke, sahabat RTV, kita coba untuk menelusuri tempat lain. Oke, sebentar, Bah, saya lihat di sini ada satu ruangan ini dulu dipergunakan. Yang pohon ceringin. Iya? Yang pohon ceringin tembus. Oh, pohon ceringin tembus. Iya. Sampai ke atas. Oke, nah sahabat RTV, Tuh. di sebelah sini justru terlihat lebih. Ada yang lewat. Ada yang lihat. Oke, sahabat RTV, saya harus menjelaskan juga keadaan yang ada di sini. Di belakang saya tadi, ketika saya melihat ke arah sini, ternyata ada sesosok. Saya tidak begitu jelas melihatnya, tetapi seperti bungkuk gitu, Bah. Iya. Dia lewat begitu saja ke itu toilet ya, Bah, ya? Iya, sebelah kanan. Sebelah kanan saya melihat dan ya saya tidak bisa menggambarkan bentuk
bentuk wujudnya yang benar-benar sempurna seperti apa, tapi yang saya lihat adalah sekelibat lewat, yaitu seperti pria membungkuk ya. Betul. Bah, oke, Bah, saya juga sempat mendengar tadi Abah sempat cerita bahwa ada tragedi yang sempat terjadi atau sejarah yang sempat terjadi di tempat ini, yaitu ada yang meninggal. Itu Iya. siapa, Bah? Itu meninggal yang gedung satu lagi, Iya. yang di sana sebelah lagi. Itu orang. ya, ini sahabat RTV ada terdengar suara lemparan lagi di atas, dan ini di saat kita menceritakan tentang ada yang meninggal. Mungkin Betul. ini saya merinding lagi. Iya, Bapak juga berat kepala. Mungkin ini yang sempat disampaikan sama Baba tadi mengenai yang meninggal itu memberikan tanda mungkin, Bah ya. Iya. Itu siapa yang meninggal, Bah? Itu anak muda umur 18. Kapan pada saat itu terjadinya? Waktu terjadinya dia lagi ngambil gambar. Meninggal karena? Karena dia kita udah larang sama Abah jangan. Itu kejadiannya tahun berapa tepatnya, Bah? Belum 2 tahun. Belum 2 tahun. Mm-mm. Yang meninggal usia 18 tahun. Iya. Cowok cewek, Bah? Yang meninggal. Anak muda, Cowok. 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 Oke, pria. Oke. Baik sahabat RTV, seperti itu sejarah atau cerita juga yang terjadi 2 tahun belakangan ini, bahwa ada 2 tahun yang lalu di mana ada seorang remaja usia 18 tahun pria yang sempat mau mengambil gambar di sini, namun pada akhirnya meninggal dunia. Itu karena apa, Bah? Belum tahu sampai sekarang dijelaskan. Dulu waktu dijelaskan sama orang tuanya, dia nggak bisa bicara. Ini sama juga dicekek gitu. Oke, sahabat RTV, bahwa ternyata ini fakta lagi yang baru saya dapatkan dulu 2 tahun yang lalu ya, Bah? Iya. Ada seorang remaja pria usia Betul. 18 tahun yang sempat mau mengambil gambar di sini, namun harus kehilangan nyawanya di tempat ini. Ya, sahabat RTV, apapun yang sudah terjadi, semoga almarhum ya yang saat itu harus kehilangan nyawanya diberikan tempat terbaik di sisi Allah, dan Amin. semoga saat ini tim RTV yang saat ini meliput di tempat ini juga tetap diberikan keselamatan. Amin. Ya, Ya Bah, Rabbal. gedungnya itu di mana, Bah? Boleh kita ke sana? Boleh, Ya. siap. Sahabat Di RTV. tangga, di tangganya. Oke, kita menuju ke sana. Ya. Silakan, Bah. Kehilangan nyawa pada saat mengambil gambar atau membuat vlog di bangunan ini, dan kita doakan semoga almarhum Allahu Akbar